Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar kalian semua? Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar terkait atau dengan materi daur hidup hewan. Daur hidup hewan ini apa kira-kira ya? Daur hidup ini bisa dikatakan sebagai proses pertumbuhan hewan. Nah, dari daur hidup hewan ini nanti akan ada bermacam-macam bentuknya. Nah, yang pertama itu bisa kalian perhatikan sendiri, ada gambar apa? Ada gambar kedua, ada gambar yang ketiga, dan ada yang gambar yang keempat. Nah, di gambar yang keempat ini ada tanda tanya. Nah, kira-kira apa ini gambar yang keempat ya nanti ya? Oke, nanti kalian akan tahu setelah mendengarkan penjelasan dari yang Pak Guru akan jelaskan pada pagi hari ini. Nah, daur hidup hewan ini ada di materi kelas 4 ya, semester 2 ya. Nah, sudah siap ya semuanya untuk menerima pelajaran dari Pak Guru ya? Oke, sudah siap semuanya. Baik, kita langsung saja mulai untuk materi daur hidup. Yang akan kita bahas adalah daur hidup kupu-kupu. Nah, pastinya kupu-kupu ini sudah sering kalian jumpai ya. Bahkan mungkin setiap hari di lingkungan rumah atau di taman-taman itu kalian pasti sudah menjumpai kupu-kupu. Nah, kalian harus tahu kupu-kupu itu asalnya dari mana ya. Kita langsung saja untuk mengetahui daur hidup kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu ini dimulai dari proses yang namanya adalah telur. Iya, telur. Bagaimana prosesnya? Dalam tahap ini atau tahap paling awal dalam proses ini adalah kupu-kupu meletakkan pada ranting, letakkan telurnya ya pada ranting dan daun yang disukainya. Umumnya kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Nah, di sini telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 hari untuk menetas. Nah, ini adalah proses awal dari daur hidup kupu-kupu. Bagaimana dengan proses kedua? Apa? Ayo, tebak. Ya, proses kedua yaitu telur itu menjadi seekor larva atau disebut juga dengan ulat ya, sering kita jumpai ulatnya. Bagaimana prosesnya? Nah, setelah telur menetas tadi, seekor larva atau ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat ini juga akan mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5 sampai 6 kali. Wah, banyak juga ya. Nah, setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Kepompong kalian sudah pernah menjumpai juga ya, mungkin yang sering bergelantungan ya. Nah, kepompong ini ada di daur hidup kupu-kupu tahapan yang ketiga. Bagaimana prosesnya kepompong ini? Ya, kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong biasanya berpuasa selama 7 sampai 20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Wah, si kepompong berarti puasa ya, sama seperti kita ya. Nah, oke. Waktu kepompong ini biasanya berbeda tergantung spesiesnya. Nah, spesies itu jenis ya anak-anak ya. Nah, 1, 2, 3 proses daur hidup kupu-kupu ini sudah kita ketahui bersama. Jangan lupa kalian harus catat ya, dan juga kalian harus ingat serta dipahami. Nah, bagaimana dengan daur hidup yang keempat? Apakah sudah menjadi kupu-kupu atau belum? Nah, ternyata sudah menjadi seekor kupu-kupu.
cantik ya warnanya. Nah, bagaimana prosesnya? Imago adalah proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada mulanya kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut, dan basah karena ada cairan. Nah, cairan ini sebenarnya berguna untuk membantu pembesaran sayap kupu-kupu tersebut. Nah, cairan ini disebut dengan hemolim ya. Jangan sampai lupa ya. Cairan ini disebut dengan hemolim. Nah, 1, 2, 3, 4 proses daur hidup ini semuanya kalian sudah pelajari, sudah lihat sendiri, sudah memahami, juga sudah menulis ya tadi ya di buku tugas ya, atau di buku catatan kalian masing-masing. Nah, dari proses awal sampai akhir coba kalian perhatikan. Apakah dari proses awal dan akhir bentuk awal sampai akhir itu sama atau berbeda? Iya, berbeda ya. Nah, inilah yang disebut dengan daur hidup atau daur hidup kupu-kupu dengan metamorfosis. Namanya metamorfosis sempurna. Nah, ini metamorfosis sempurna ditandai yaitu awalnya dimulai dari sebutir atau telur ya. Jangan sampai lupa ya untuk mengingat-ingat metamorfosis sempurna itu ciri-cirinya yang pertama diawali oleh telur. Ya, ini keseluruhan daur hidup dari kupu-kupu. Nah, tadi di awal ada 3 gambar yang muncul dan gambar yang keempat yaitu ada tanda tanya ya. Nah, ternyata tanda tanya itu jawabannya adalah iya, kupu-kupu. Pinter semuanya. Oke, untuk materi daur hidup kupu-kupu ini apakah ada yang masih belum paham? Oh iya, sudah paham semua ya. Oke, kalau sudah paham, nanti kalian akan mengerjakan tugas ya yang ada di buku tugas kalian masing-masing setelah ini ya. Nah, ternyata ini sudah selesai pembelajarannya tentang daur hidup kupu-kupu. Mudah-mudahan semuanya dapat memahami dan juga bisa mengerjakan soal yang ada di buku tugas masing-masing. Iya, sudah selesai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.